Yuk, mari wujudkan cita-citamu bersama kami di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang memiliki akreditasi B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi loh. Bagi kalian yang ingin mendaftar ke Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, kalian dapat mengikuti dua jalur seleksi masuk. Untuk jalur yang pertama yaitu jalur reguler berupa seleksi tes tulis, dan jalur yang kedua jalur berupa seleksi nilai rapor. Nah, jika kalian yang ingin mendaftar secara offline, kalian dapat langsung datang ke gedung Mas Hasan Zakaria di bagian UPT Marketing. Di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang terdapat banyak jurusan yang bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian loh. Untuk jenjang strata 1 ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan jurusan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara. Untuk Fakultas Agama Islam dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan jurusan Manajemen dan Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Industri, dan Teknik Kimia. Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang juga menyediakan program Pascasarjana bagi kalian yang masih ingin melanjutkan pendidikan strata 2 dengan jurusan Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Ilmu Administrasi. Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang juga memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi para mahasiswanya, seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap dan tenang, tempat parkir yang luas, masjid yang nyaman, serta toilet yang bersih dong pastinya. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di kampus Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. UNIS, kampus Islam terbaik pertama di Banten. Sore Pak, saya mau daftar kuliah mahasiswa S2 Pascasarjana kemana ya Pak gedungnya? Di sana Pak, di gedung B lantai 2 Pak. Oh oke. Yang ada tulisan itu. Sana? Ya. Oke. Terima kasih Pak. Enggak. Ya, mari. Assalamualaikum. Silakan duduk. Oke, terima kasih. Ya. Wah, bagus juga kampusnya ya. Kenalkan saya Bedu. Saya mau mendaftar menjadi mahasiswa mahasiswa Pascasarjana di sini. Oke, boleh. Saya Boleh. jelaskan dulu ya. Boleh. Oke. Dengan siapa? Oh, saya Delima. Delima. Iya, Waduh. Delima. Merah-merah hati Delima dong ya. Oke, untuk jurusannya kita ada 3 jurusan, ada ilmu administrasi, hukum, sama manajemen. Kalau untuk Pascasarjana, dan untuk kelasnya itu sore, pasca reguler sore, setengah 6 sampai selesai. Oke. Untuk persyaratannya itu ada ijazah, transkrip, dan KTP sama foto. Oke. Kebetulan saya udah siapin semua. Ijazah sudah ada, KTP sudah ada, transkrip sudah ada. Nah, yang belum ada uangnya nih.
Enggak, berapa sih biayanya? Kalau mau tahu biayanya? Kalau untuk biaya formulirnya kita itu 500.000. Oke, waktu Bu. Nanti situ ada penjelasan untuk administrasinya. Iya. Oke. Terus aku langsung apa? Iya, kalau untuk mendaftar bisa langsung scan di sini. Oke. Aku scan ya, Mbak. Ya, boleh silakan. Nah, daftar S1, daftar S2. Oke, daftar S2. Oh, iya. Oke. Mbak, sudah saya download formnya, udah saya isi, terus apa lagi? Sekarang bisa dibayar lewat kris juga bisa. Oh, bisa langsung pakai kris Iya, ya? bisa pakai kris juga. Aku pakai ini aja ya? Iya, boleh, Oke. silakan. 500.000 ya, Mbak? Iya, 500.000. Sudah ya, Mbak? Iya. Sudah selesai ya Pak untuk pendaftarannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, wah, mari. Ya, semuanya. Mari. Terima kasih. Wah, mudah sekali ya daftar di sini ya. Mudah banget. Oke. Assalamualaikum. Wow, keren banget nih. Saya baru aja mendaftar sebagai calon mahasiswa pasca sarjana di kampus UNIS. Nah, kalau kamu mau kuliah, daftar aja dulu. Mudah dan cepat. UNIS, pilihan Universitas Islam terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil, PhD SLMPD selaku Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, yang kami hormati Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Edi Mulyadi SEMSI, yang kami hormati Wakil Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Dr. Tauku Fajar Sadiq SEMN, yang kami hormati para Ketua Prodi dari Magister, yang kami hormati juga Kepala Penjamin Mutu Program Pasca Sarjana, dan Bapak Ibu semua para peserta dari kuliah umum dan matrikulasi mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, kepada para mahasiswa dalam kegiatan matrikulasi dan kuliah umum mahasiswa baru Program Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf tahun 2024. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama terlebih dahulu. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne kampus Universitas Islam Syekh Yusuf. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri.
Hotel 5, 4, 3, 2, 1. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan kuliah umum dan matrikulasi program Pasca Sarjana UNIS kepada Bapak Rektor Universitas Islam Syekh Yusuf, Profesor Dr. Haji Mustafa Kamil. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Pak? Halo? Ada suara saya? Halo teman-teman? Ya, ada Pak. Oke, Alhamdulillah. ada, ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Pertama-tama mari kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada pimpinan yayasan Pak Dr. Yus yang mudah-mudahan sudah hadir di pagi hari ini atau yang mewakili, kemudian juga reng-rengan rektorat atau pimpinan universitas, dan juga kepada Pak Direktur dan juga Wakil Direktur serta pimpinan program studi atau ketua program studi, saya ucapkan terima kasih. Dan Ketua Penjaminan Mutu atau Satuan Penjaminan Mutu tingkat Direktorat atau Direktur Pak Pasca Sarjana, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada seluruh tim dan satuan kerjasama yang selama ini sudah mengerjakan kegiatan kerjasama dengan saya lupa namanya. Mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat dan kerjasama ini terus berlangsung sesuai dengan kapasitas antara universitas dan yayasan yang selama ini mencoba melakukan kegiatan akademik yang dibangun dalam rangka meningkatkan kegiatan akademik di program Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf. Para dosen, saya ucapkan terima kasih, dan juga teman-teman mahasiswa baru yang hadir di pagi hari ini dari berbagai tempat di seluruh Nusantara. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Lampung, dari Sumatera Utara, kemudian juga dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Babil khusus teman-teman dari lingkungan Provinsi Banten, Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan matrikulasi ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber Babil khusus, pada Profesor Dr. Karim Suryadi yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Mudah-mudahan bisa menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan perkembangan kampus pada saat ini di era globalisasi dan disruptif. Teman-teman yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan matrikulasi atau awal perkuliahan ini, saya ingin menyampaikan statement khusus untuk pembukaan acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, matrikulasi kelas kerjasama program Pasca Sarjana Universitas Islam Syekh Yusuf, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya buka. Hadirin sekalian yang saya hormati, memang perkembangan kampus ini semakin hari semakin
orientasi kurikulum, orientasi pembelajaran, kemudian orientasi standar semakin hari semakin berubah sesuai dengan kapasitas perkembangan teknologi, baik teknologi komunikasi, komputer maupun teknologi pelayanan pembelajaran dan berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana iklim akademik itu dibangun bukan hanya di perguruan tinggi namun juga di sekolah dasar, sekolah menengah atau pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Saya membaca sebuah buku dengan judul Bagaimana Universitas Bisa Bangkrut. Nah, ini dari Stephen Fleming kalau tidak salah yang menyampaikannya. Ada beberapa indikator yang membuat universities die, universitas akan mati. Salah satu indikator yang menarik adalah ada 10 indikator yang dia sampaikan, tapi yang menarik itu salah satunya adalah kalau perguruan tinggi kurikulum yang dikembangkannya sudah tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban baru. Nah, jika hal itu diabaikan oleh perguruan tinggi, maka perguruan tinggi itu insya Allah katanya akan hancur. Tidak lagi dilirik oleh masyarakat, tidak lagi dilirik oleh pengguna, tidak lagi dilirik oleh dunia industri maupun dunia bisnis lainnya. Oleh karena itu, kalau perguruan tinggi tidak bisa menyelesaikan diri baik kurikulum, model pembelajaran atau berbagai infrastruktur pendukung yang tidak mampu menyelesaikan diri dengan perkembangan itu, maka perguruan tinggi itu tidak akan lama akan bangkrut atau ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya model pembelajaran yang selama ini dikembangkan, salah satu hal yang paling menarik sebagai akibat adanya COVID-19, kemudian kita mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan model-model pembelajaran yang berbasis teknologi, internet, berbasis komputer, dan berbasis juga perkembangan peradaban baru kekinian. Oleh karena itu, UNIS mencoba untuk menatap masa depan. Jadi dengan adanya model pembelajaran hybrid atau distance education atau distance learning, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perkembangan universitas pada saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, teman-teman jangan khawatir dengan adanya standar pendidikan tinggi, bagaimana mengembangkan infrastruktur agar kita mampu menyelesaikan diri dan memberikan pelayanan terbaik dalam model dengan model berbagai kuliah yang selama ini dikembangkan. Saya yakin semua kebutuhan, semua tantangan mahasiswa, semua kebutuhan mahasiswa akan mampu dilayani dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Direktur dan juga para dosen dan juga ketua program studi baik di lingkungan pasca sarjana maupun di fakultas yang lain, kita harus sudah bukan hanya mulai tapi menata kembali bagaimana sistem pembelajaran agar mampu melayani di seluruh masyarakat, di seluruh pelosok yang ada di Indonesia ini bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ini dengan kerjasama ini saya berharap bukan hanya sekedar Anda memperoleh ijazah atau sekedar memperoleh pemahaman yang selama ini bisa dikerjakan, akan tetapi bagaimana Anda bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan kampus, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan proses pembelajaran yang nanti akan didesain oleh para dosen. Oleh karena itu saya berharap Pak Direktur dan teman-teman program studi bagaimana kapasitas ini bisa dilanjutkan dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam proses perkuliahan ini bisa dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman sekalian, kalau dulu kita mengenal ada 8 standar pendidikan dari mulai standar isi, standar proses, standar manajemen atau pengelolaan, standar sumber daya manusia, standar infrastruktur, standar pembiayaan, sampai standar evaluasi dan pengembangan. Tetapi kita tidak melihat satu kemajuan yang mendasar era COVID-19. Dulu kita tidak mengenal bagaimana proses pembelajaran distance learning yang didesain
melalui teknologi Zoom atau melalui teknologi internet yang begitu hingar-bingar. Tetapi COVID-19 menyadarkan kepada seluruh stakeholder pendidikan, kepada seluruh kapasitas pengguna pendidikan, kepada seluruh penyelaras pendidikan. Baru kita sadar setelah adanya COVID-19 bahwa proses pembelajaran bisa dilakukan dengan berbagai hal berbasis teknologi internet atau berbasis teknologi digital. Oleh karena itu saya berharap model pembelajaran ini terus dikembangkan dengan sebaik-baiknya agar mahasiswa Sivitas Akademika memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, teman-teman sekalian, desain pembelajaran yang berbasis kepada teknologi digital atau kita sering sebut dengan hybrid system atau mungkin cyber learning atau cyber education di kampus kami belum begitu merata dalam konteks pengembangannya, terutama rekayasa teknologi atau teknologi pendukungnya. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya kerjasama ini kami akan menyiapkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya, mulai dari sistem, kemudian juga infrastruktur pembelajaran, termasuk bahan-bahan evaluasi, bahan-bahan ujian, kemudian begitu juga yang berkaitan dengan tugas dan juga penilaian mahasiswa agar layanan pendidikan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan juga tanpa celah. Kenapa demikian? Karena kalau layanan ini bisa dilakukan dengan baik, karena ini adalah merupakan kerjasama yang mungkin kemarin-kemarin kita sudah melakukan kerjasama dalam model ini, namun tidak terlalu masif jumlahnya, mungkin hanya sekitar 30 sampai 40, 50 mahasiswa saja, tapi sekarang sudah hampir 200 sampai saya lihat yang hadir itu sudah mencapai 378 mahasiswa. Oleh karena itu Pak Direktur mohon desain pembelajaran dengan menggunakan hybrid system atau distance education ini betul-betul didesain dengan sebaik-baiknya agar seluruh mahasiswa, seluruh komponen Sivitas Akademika pasca sarjana itu betul-betul dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan para mahasiswa baru, kami tim universitas kemarin sudah melakukan rapat dengan pihak yayasan. Ke depan kita akan mencoba untuk memisahkan program pasca sarjana itu agar lebih independen atau mandiri. Nah, oleh karena itu salah satu prasyarat untuk menyiapkan bagaimana program pasca sarjana ini bisa mandiri adalah merubah nomenklatur dari program pasca sarjana menjadi sekolah pasca sarjana. Namun demikian, salah satu syarat lagi adalah harus ada satu program studi, karena pada saat ini kita baru memiliki 3 program studi dengan satu konsentrasi, yaitu Magister Manajemen, kemudian Magister Ilmu Sosial, dan juga Magister Hukum. Plus salah satu Magister Pendidikan sedang diajukan dan juga konsentrasi Magister Manajemen Pendidikan. Namun demikian ini belum masuk ke dalam prasyarat untuk menjadi sebuah sekolah pasca sarjana. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Direktur dan teman-teman untuk menyiapkan 2 program studi baru atau minimal 1 program studi baru agar ke depan program pasca sarjana itu sudah terlepas dari universitas atau sudah tidak lagi program-programnya menginduk kepada universitas, meskipun koordinatornya untuk pengembangan kurikulum maupun kegiatan riset dan pengabdian masyarakat tetap menjadi bagian dari universitas, namun bisa independen dalam berbagai hal, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, pengembangan program, mendesain kurikulum, menyiapkan mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan secara mandiri, atau kerjasama pun bisa dilakukan secara mandiri tanpa ikut campur dari rektorat. Oleh karena itu saya berharap ke depan Pak Direktur coba buat naskah akademik agar program pasca sarjana ini betul-betul bisa melakukan berbagai kegiatan yang
seperti hari ini tanpa harus ikut campur tangan rektorat. Rektor hanya dilapori saja, oh Pak Rektor, kami sudah melakukan kerjasama dengan ini, besok diharapkan untuk menghadiri pembukaan saja, tidak harus meresmikan, tapi langsung rektorat melakukan kegiatan itu, direktur melakukan kegiatan tersebut secara independen atau secara otonom. Saya berharap. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 nanti setelah adanya nomenklatur baru atau ada struktur baru dari yayasan yang diterbitkan oleh yayasan, program Pascasarjana sudah terlepas dari universitas dan namanya menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yusuf agar bisa melakukan berbagai program secara mandiri. Nah itu teman-teman sekalian, jadi perkembangan kekinian itu merupakan sebuah tantangan bagi UNIS dan bagi perguruan tinggi yang lain agar mampu menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai bentuk tanpa sekat. Jadi kalau dulu kita hanya kuliah harus dilakukan di kampus, tapi dengan adanya kurikulum Merdeka dan kampus Merdeka, kita bisa melakukan kuliah, kita bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai bentuk atau model, bisa hybrid learning, bisa distance education yang mandiri, bisa online learning dengan berbagai moda yang bisa dilakukan. Oleh karena itu saya berharap tetap mutu dijaga. Mutu apa? Mutu pembelajaran, mutu bahan ajar, mutu proses pembelajaran, mutu evaluasi, mutu ujian sidang, mutu seminar, mutu diskusi, mutu jurnal, mutu riset, mutu pengabdian masyarakat tetap harus menjadi pedoman. Kenapa? Karena itu adalah merupakan standar yang ditetapkan oleh undang-undang, yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Oleh karena itu saya berharap kepada Pak Direktur, ingat sekali lagi bahwa siapkanlah analisis bagaimana pengembangan kampus ke depan, program Pascasarjana ke depan agar bisa menjawab berbagai tantangan dan kebutuhan para mahasiswa dan juga kebutuhan masyarakat. Itu saja teman-teman sekalian yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kepercayaan kepada teman-teman Yayasan Cakra, kalau tidak salah ya Pak Edi, Pak Direktur. Betul Pak. Ya, Yayasan Cakra atas kerjasamanya selama ini, dan mudah-mudahan ke depan kerjasama ini bisa terjalin agar proses proses pengembangan, proses pembinaan masyarakat agar lebih bermutu dan kita bisa menghasilkan alumni-alumni yang profesional dan memiliki kompetensi sesuai program studi yang dipilihnya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bersyukur atas kerjasama ini. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Cakra yang sudah hadir. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung dan kepada seluruh mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya dan mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan besok lusa bisa hadir di kampus UNIS ya. Saya tidak tahu apa bulan keberapa atau minggu keberapa kita bisa bersilaturahmi, meskipun hari ini sudah ada di lantai 5 apa di lantai 6 itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah hadir di UNIS. Kebetulan saya kemarin ada kuliah di Bandung, jadi saya tidak bisa menghadiri secara langsung. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan tetap sehat Anda sekalian dan bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya dan lulus tepat waktu hanya 1,5 tahun saja. Tidak usah lama-lama, 1,5 tahun saja. Kenapa? Menurut standar, semakin cepat kuliah itu sekarang semakin baik kampus itu. Jadi digitnya semakin baik. Jadi Anda semakin cepat menyelesaikan studi itu semakin baik. Bukan semakin lama semakin baik. Tidak. Anda hanya 2 plus 4 semester harus sudah lulus. Atau mungkin kalau bisa didesain 2 semester sudah selesai. Namun jika teman-teman ada yang sudah menempuh beberapa mata kuliah karena saya sudah melihat ada beberapa transkrip yang sudah diselesaikan, Pak Direktur segera laporkan melalui PD Dikti agar mereka bisa menyelesaikan studinya. Mungkin ada yang 2 semester saja atau mungkin 1,5 semester saja sudah selesai kalau kalau ada beberapa mata kuliah yang sudah bisa disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di kampus kita ini. Saya berharap itu teman-teman sekalian, jadi Anda jangan terlalu lama, 2,5 tahun atau 2 tahun 1/4 semester atau 2 semester.
2 semester plus seperempat semester atau setengah semester Anda sudah menyelesaikan studi ini. Kenapa? Karena pasca sarjana itu hanya cukup dengan 2,5 semester saja sudah harus selesai. Itu saja teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih, saya syukur terhadap, puji syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sudah bekerja sama dengan kami, mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Prof Karim kalau sudah hadir. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bisa menyampaikan berbagai materi yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa baru kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Sesuatu yang harus ditebalkan, di garis miring dan di garis bawahi, Bapak Ibu, lulus cepat kata Pak Rektor. Gitu ya. Ya itu pesan kita semua kayaknya, lulus cepat, mudah-mudahan begitu, karena itu akan mempengaruhi pada kampus kita sendiri. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Direktur Program Pasca Sarjana yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Mulyadi SE MSI, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, kalau sudah hadir, para Kaprodi, Pak Wadir, Pak UPPM, Unit Penjaminan Mutu, Program Pasarjana. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu muka untuk yang offline, dan kita juga bertemu secara virtual dengan yang saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di seluruh pelosok Nusantara ini yang mengikuti secara online. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor, kita memang akan berusaha sedemikian rupa, karena ini masa sekarang itu bagaimanapun kita bisa mengatakan masa yang semakin cepat perubahannya. Dan kita dalam posisi berkompetisi, setiap unit, setiap entitas berkompetisi dalam berbagai bidang. Nah, salah satu penunjangnya adalah teknologi ini. Kita mudah-mudahan yang bagian dari yang bisa memanfaatkan keberkahan dari teknologi ini. Nah, warisan biologis bisa membawa kita atau bertanya sejauh mana kita bisa bergerak. Tapi warisan budaya akan membawa kita sejauh mana keinginan kita bergerak. Jadi beda. Nah, dalam hal ini tadi sebenarnya diamatkan oleh Pak Rektor, mudah-mudahan ini nanti oleh Prof Karim, narasumber kita persukaran ini sebentar lagi, makanya saya tidak akan panjang lebar nih ya. Mudah-mudahan nanti keseharian kita dengan kita kebersamaan dengan kami ya Bapak dan Ibu akan lebih intens lagi interaksi kita, baik untuk aspek-aspek akademik maupun aspek lainnya. Dan saya komitmen, kami berkomitmen akan mengikuti arahan-arahan dari tingkat tertinggi ya, dari Kemendikbud, L2 Dikti, Yayasan Islam Syekh Yusuf, Rektorat. Dan kita dalam posisi seperti itu karena kita memang yakin dengan begitu kita insya Allah bisa menggapai apa yang kita harapkan. Di antaranya adalah target saya, target kami ini yang sekarang hadir baik offline maupun online harus 100%, 1,5 semester, 1,5 tahun ya 3 semester. Dan ini memang sudah dibuktikan ya, seperti itu. Ini kita tinggal melanjutkan. Tapi tentu saja komitmen seperti ini harus diimbangi oleh Bapak dan Ibu tentu saja ya. Semester ini juga Bapak dan Ibu akan dibagi pembimbing tesis. Ya, mudah-mudahan jangan shock ya. Jangan shock. Makanya nanti ada mata kuliah tersendiri ya, terkhusus mata kuliah
usulan penelitian atau seminar usulan penelitian tesis. Karena penyelesaian akhir itu akan melewati 3 kan. Pertama seminar usulan penelitian tesis, kemudian kedua seminar hasil penelitian tesis, dan terakhir ujian akhir tesis. Dan kami percaya 100% dari Bapak dan Ibu ini mampu menyelesaikan itu semua. Ya, mudah-mudahan sehat. Baik medis, finansial juga sama, harus sehat. Dan saya informasikan nih untuk pasca sarjana ini, ruangan kita ini sebetulnya di langit ke-7 ya. Ini di langit ke-4 kan. LT itu kan langit ya, lantai 4. Langit ke-7, nanti kalau penasaran silahkan berkunjung ke lantai 7. Tapi liftnya cuma 2 nih kita ini ya. Jadi sebagian lewat tangga saja, sebagian olahraga ya, sehat. Maaf Prof Karim, saya mengambil waktu sedikit nih. Kami sudah sangat kangen Bapak nih untuk arahan-arahan atau aspek-aspek tertentu yang insya Allah sangat dibutuhkan oleh kita semua untuk mengambil pilihan-pilihan dan mengambil keputusan yang strategis terkait dengan masyarakat kita yang semakin bersorak digital ini, baik industri maupun bisnis dan juga hal-hal lainnya termasuk sosial. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Program Pascasarjana, Bapak Dr. Edi Mulyadi SEMSI, yang telah menyampaikan arahannya. Satu pesan lagi yang disampaikan oleh beliau, jangan lupa sehat finansial juga ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut kepada ini yang ditunggu-tunggu juga oleh kita semua, dan ini adalah salah satu acara inti kita, yaitu kuliah umum dengan tema optimasi strategi pendidikan pascasarjana pada era masyarakat industri dan bisnis digital oleh Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI, yang akan dipandu oleh Pak Wakil Direktur Program Pascasarjana kepada Pak Dr. Tauku Fajar Sadiq SE MM. Disilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Yayasan Islam Syekh Yusuf, Pak Rektor, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Dakwah, Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan, Rektor 3, Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan dan Hubungan Kerjasama, Pak Direktur yang saya hormati, seluruh Kaprodi, Pimpinan Yayasan Cakra, Pak Kepala UPPM, Prof Karim Suryadi, ya, pemateri yang akan memberikan kita kuliah umum. Beliau Guru Besar Komunikasi Politik pada Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau juga kerap kali kita lihat di media, ya, sering tampil di TV, ya, sebagai seorang ahli komunikasi politik. Beliau hari ini sudah ada, mudah-mudahan insya Allah sudah ada di ruang Zoom. Seperti yang disampaikan oleh MC, bahwa beliau akan menyampaikan satu materi dengan judul optimasi strategi pendidikan pasca sarjana, meneropong prospek fleksibilitas profesional. Jadi mari kita dengarkan penyampaian materi oleh beliau, ya. Mungkin nanti ada ruang dan waktu untuk teman-teman mahasiswa yang untuk bertanya langsung pada beliau hal-hal yang telah beliau sampaikan atau di luar konteks itu, ya. Untuk waktu dan tempat, saya kira tanpa berpanjang lebar, saya silakan bagi Profesor Dr. Haji Karim Suryadi MSI untuk menyampaikan materinya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Wadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wassalam.
pimpinan yayasan, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Direktur, Pak Wadir, Prodi, pimpinan Yayasan Sakra, dan para mahasiswa baru yang saya hormati. Saya senang mendapat undangan memberikan materi ini, meskipun rasa-rasanya ada sebuah oksimoron dari tema ini. Oksimoron itu paduan dua konsep atau dua frase yang bertolak belakang tapi untuk menegaskan kekuatan. Kenapa saya bilang oksimoron? Karena optimasi pendidikan pascasarjana di era industri dan di era bisnis digital yang tadi disebut sebagai era